Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika Farmasi Ibu Rafia Sarfa Marasabesi, STMT. Saya Anggun Zalfa Kirania Huat sebagai moderator kelompok 3. Topik yang akan kami bahas kali ini adalah uji ANOVA. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Di sini ada saya Alvariani Lisakeus dengan NPM 48-2012-442. Saya Alia Safitri Kasuki, NPM 48-2012-40120. Saya Amelia Lamasila dengan NPM 48-2012-452. Dan saya Bunga Sani dengan NPM 48-2012-476. Langsung saja saya persilakan kepada Bunga Sani sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan bagian pertamanya. ANOVA atau Analysis of Variance dengan tujuan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antar kelompok data cocok digunakan jika dua kelompok. Pengertian analisis variance. Analisis variance adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Selanjutnya ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama one-way ANOVA, satu faktor bebas. Yang kedua two-way ANOVA, dua faktor bebas. Dan yang ketiga ada repeat missource ANOVA, data dari subjek yang sama diuji berulang. Tetapi di sini kami hanya akan membahas satu jenis saja, yaitu one-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antar 3 kelompok atau lebih. 2. Contoh efek 3 jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. 3. Uji apakah rata-ratanya berbeda secara signifikan. Contoh soal untuk uji one-way ANOVA yaitu misalnya, apakah rata-rata kesalahan penulisan dalam skripsi di ketiga prodi adalah sama? Teman-teman bisa lihat pada tabel yang kita tampilkan pada layar. Selanjutnya akan disampaikan jawaban terkait soalnya di video. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, lalu input data yang ingin dilakukan ujinya. Bentuk data yang diinput harus seperti berikut. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, tekan Analysis, tekan Compare Means and Proportion, tekan One-way ANOVA. Di bagian Dependent List taruh kesalahan dan faktor, taruh prodi. Selanjutnya tekan OK. Dan ini adalah hasil uji one-way ANOVA. Dari hasil output, kita bisa interpretasikan sebagai berikut. Karena nilai C kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Hipotesis 0 itu rata-rata kesalahan penulisan skripsi di ketiga prodi adalah sama. Hipotesis 1 itu ada perbedaan rata-rata kesalahan penulisan skripsi di antara ketiga prodi. Dapat disimpulkan, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kesalahan penulisan skripsi di antara ketiga prodi. Kesimpulan, ANOVA penting dalam analisis perbandingan kelompok. Repeated ANOVA cocok untuk data yang berulang. Pemahaman asumsi sangat penting sebelum analisis. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan kali ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.